Halo anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan tutorial menggunakan Canva. Nah, setelah Ibu berikan link LK-nya, lembar kerjanya di Canva, kalian tinggal klik saja. Kemudian ditunggu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, Ibu sudah membuatkan 4 lembar kerja, itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, untuk tampilannya itu bisa diubah-ubah. Jadi kalian kalau misalkan mau scroll kayak Ibu nih, bisa dipilih kayak gini. Nah, ini bisa tinggal di scroll aja, atau bisa juga dengan tampilan thumbnail view. Nih kayak gini jadi dia tampilannya. Jadi kalian tinggal klik kayak gini. Terus atau bisa juga dengan grid view. Kayak gini tampilannya. Nah, untuk sekarang Ibu pilih yang scrolling view aja. Nah, kemudian Ibu akan contohkan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 di sana sudah ada pola 1, pola 2, pola 3. Coba kalian pikirkan sendiri, kalau misalkan pola 1 seperti ini, pola 2 seperti ini, pola 3 seperti ini, berarti pola keempat kayak gimana bentuknya. Nah, untuk membuat lingkaran-lingkarannya sudah Ibu sediakan di bagian atas. Itu sudah banyak ada lingkaran-lingkaran. Kalian tinggal klik salah satunya saja. Nah, nanti akan muncul 2 tanda seperti ini. Nah, untuk tanda plusnya kalian tinggal geser-geser aja. Nah, kalian bisa ngebentuk sendiri mau bentuknya seperti apa kira-kira di pola keempat gitu. Seterusnya kayak gitu ya. Ibu akan kembalikan lagi. Atau kalau misalkan kalian cancel, bisa diklik ini aja. Nah, setelah itu di bagian sini kalian tulis berapa banyaknya pola di pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Nih bagian ini ditulis. Di sini juga, nih di sini di pola sini. Nah, caranya misalkan ini kan pola 1 ada 1 lingkaran. Nah, kalau di pola 2 ada berapa lingkaran? Bisa dihitung, itu ada 1 2 3 4. Nah, gimana caranya menambahkan tulisan? Kalian tinggal pilih tanda plus yang ada di bawah ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan, kalian pilih teksnya. Kemudian kalian pilih add a little bit of body text yang paling bawah, yang biar tulisannya kecil. Nah, kemudian diklik aja di sana, habis itu pilih angka berapa, misalkan angka 4. Kalau udah selesai, kalian tinggal geser aja. Nah, ini bisa dikecilin. Nah, misalkan geser ke sini. Nah, untuk ukurannya ini bisa diubah-ubah ya. Caranya mengubahnya, kalau misalkan kalian mau mengubah ukurannya, nih bisa diklik di sini font size. Nah, ini bisa dirubah-rubah nih kayak gini ya, makin kecil, ke kiri makin kecil. Terus kalau misalkan mau merubah warna juga bisa dipilih sini color, formatnya itu bisa dipilih-pilih. Nah, sekarang nih misalkan mau dihapus, tinggal klik delete aja. Nah, untuk yang di bawahnya bacaan pola 2, di bawahnya angka 4 nanti. Kalau misalkan 1 itu dicari dari 1 kali 1. Berarti kalau misalkan pola 2 berarti gimana? Kalau 4 berarti berapa kali berapa? Kayak gitu. Nah, untuk di bagian bawah di sini kan ada bacaan masukan dan pertanyaan untuk kelompok 4, kelompok 3 sama kelompok 2. Nah, untuk kelompok 4 nanti kelompok 4, kelompok 3 dan kelompok 2 ini akan mengomentari pekerjaan dari kelompok 1. Kayak gitu. Nah, terus untuk kelompok yang kedua juga sama seperti kelompok 1. Jadi tinggal meneruskan pola dari membuat pola keempat, melanjutkan pola yang ke pola ketiga. Sama ya, jadi di sini ditulis berapa ada titiknya. Kemudian di bagian sini itu ditulis ini kegeser. Jadi bagian di sini itu ditulis berarti pola kedua itu sama dengan berapa kali berapa kayak gitu. Nah, nanti di sini ada pola ke n. Pola ke n itu maksudnya kayak gini, mencari rumusnya. Kalau misalkan pola ke 1 1 kali 2, pola kedua berapa kali berapa, berarti kalau pola ke n kali berapa kayak gitu. Terus untuk di kelompok 2 sama ya.
Nanti akan ada masukan atau pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 3. Oke, kita lanjut kelompok 3. Untuk kelompok 3 juga sama ya, membuat pola bilangan selanjutnya. Nah, ini yang kelompok 4 ini agak beda. Jadi kalau misalkan di kelompok 4 baris pertama itu kan ada 1, berarti jumlahnya ada 1. Oh, 1 itu ternyata 2 pangkat 0. Kalau baris kedua itu 1 sama 1, berarti 1 tambah 1 berapa? Ada 2. Berarti 2 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Kalau baris ketiga 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan berapa? Itu sama dengan 2 pangkat berapa? Kayak gitu. Nah, untuk kelompok 4 silakan diteruskan baris ke-6 kayak gimana bentuknya, baris ke-7 seperti apa bentuknya. Di sini biar menghemat waktu silakan kalian melakukan kolaborasi. Jadi terserah kalian membagi tugasnya seperti apa. Misalkan ada yang mengerjakan untuk buat baris ke-6, baris ke-7, ada yang menjumlahkan dan lain-lainnya. Terus untuk baris ke N itu membuat rumus umumnya. Sama seperti kelompok yang lainnya, kelompok 4 juga nanti akan ada masukan dan pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Nah, untuk penggunaan aplikasi Canva, demikian dari Ibu. Jika kalian ingin eksplorasi lagi, silahkan dicoba-coba saja, tapi jangan sampai menghapus lembar kerjanya. Jika masih ada pertanyaan atau yang lainnya, bisa ditanyakan secara personal chat atau bisa langsung di grup.